Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sarah. Semoga teman-teman selalu semangat ya. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan selalu merasa bahagia ya. Mudah-mudahan penyakit corona ini segera berakhir ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja. Kita akan belajar bahasa Inggris. Pertama kita sebutkan dulu tentang temanya, sixth theme. Berarti tema ke-6, masih tema ke-6, third subtheme, berarti subtema ketiga. Judulnya panas dan perpindahannya dan pengaruh color terhadap kehidupan. Kita doa terlebih dahulu ya sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Teman-teman, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Oke, selanjutnya kita nyanyikan lagu tema 6 seperti kemarin. Lagunya masih sama. Oke, kita hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Waktu aku belajar tentang bab kalor, ada 3 jenis peristiwa: konduksi, konveksi, radiasi. Ayo belajar dengan gembira. Konduksi adalah sebuah antaran melalui zat partikel zat padat. Konduksi ada 2 bentuk jenisnya, isolator dan juga konduktor. Isolator daya hantar panas paling sedikit. Konduktor daya hantar paling superior. Konveksi adalah sebuah aliran disertai perpindahan partikel. Radiasi adalah sebuah pancaran tanpa melalui zat perantara. Isolator daya hantar panas paling sedikit. Konduktor daya hantar paling superior. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang subtemanya terlebih dahulu. Di sini masih tentang konduksi, konveksi dan radiasi. Di sini ada thermal atau convection, transfer, conductors and radiation. Di sini ada contoh gambarnya tentang radiasi, konveksi dan konduksi. Conduction heat displacement, perpindahan panas secara konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Conduction is a way of transferring heat through medium agents like solid matter. Seperti ini, benda padat ya. Lalu heat displacement in the convection. Seperti ini, perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. The convection is a heat transfer accompanied by the transfer of parts of the medium. Lalu radiation heat displacement atau perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Radiation is a heat transfer process with emissions that doesn't require an intermediary agent. Seperti ini. Lalu selanjutnya, contoh dari konveksi, radiasi dan konduksi. Boiling hot water, air panas yang mendidih. Seperti ini contoh dari konveksi. Lalu campfire or bell fire, api unggun ya. Kalau campfire itu api unggun yang biasanya untuk camping. Kalau bell fire mungkin untuk menghangatkan diri di rumah. Selanjutnya sparks on the iron. Contoh lain dari radiasi adalah percikan pada besi. Mungkin kalau misalnya terkena kulit bisa panas ya. Lalu the convection, conductors and radiation in daily life. Contohnya ada iron, setrika, pot atau
Panci, thermos, refrigerator atau fridge, nah sama saja artinya kulkas. Nah lalu selanjutnya, nah langsung ke materi, kinds of things in shops vocabularies. Nah di sini ada bakery, toko roti, ada pastry foods atau makanan pastry yang terbuat dari tepung yang bervariasi rasa dan bentuknya. Nah lalu orang yang ahli membuat berbagai macam kue atau roti disebut patissier. Nah lalu di sana ada macam-macam roti seperti buns, roti burger, sandwich, roti lapis, wet bread, roti gandum, donat, waffle, chalks, kue susu, biskuit or crackers, kue biskuit, tart cake, kue tar, dan pie, kue pie. Oke, selanjutnya ada bookstore atau artinya toko buku. Nah, di sana biasanya ada educational books like mathematics, science, English, etc. dan sebagainya. Nah, buku pendidikan ya, seperti matematika, IPA dan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Novel ya. Lalu komik, motivation book, buku motivasi, storybook, buku cerita, coloring book, buku mewarnai, encyclopedia book, buku ensiklopedi, biography book, buku biografi, lalu holy book, kitab suci seperti Al-Quran, Injil dan lain sebagainya. Lalu butcher shop atau toko daging. Nah, di sini biasanya ada beef, daging sapi, lalu veal, daging sapi muda umur 1 tahun, lamb, daging domba atau lembu, pork, daging babi, capon, daging kambing muda, bacon, daging babi asap, chicken, daging ayam, turkey, daging ayam kalkun, Venetian, daging rusa, duck, daging bebek, sosis. Nah, lalu selanjutnya ada pet shop atau toko hewan peliharaan. Di sana biasanya ada cat food or snack, nah, makanan khusus untuk kucing atau snack untuk kucing, dog food or snack, makanan khusus untuk anjing. Lalu animal necklace, accessories, kalung hewan atau aksesoris lainnya. Lalu cat or dogs toys, mainan kucing atau anjing. Bag for cat or dog, tas untuk kucing atau anjing jika ingin dibawa, misal untuk jalan-jalan, untuk pergi jauh misalnya. Lalu animals drugs, obat-obatan untuk hewan. Nah, contohnya obat tetes mata, obat pilek, obat diare, nah seperti itu. Lalu dog house, kandang anjing, cat house, kandang kucing, cage, sangkar burung, dog or cat's bowl, mangkuk untuk anjing atau kucing ya. Nah, lalu ada drug store, toko obat atau apotek. Nah, orang yang ahli dalam mengolah atau meracik obat disebut pharmacist atau apoteker. Drug, obat, pills, obat berbentuk serbuk, tablet, obat berbentuk tablet atau kompresi, pil, pilulae, obat berbentuk pil, ini bahasa latinnya ya. Lalu kapsul, injeksi, sirup. Selanjutnya fishmonger, toko ikan. Di sini menjual berbagai macam ikan. Ada fish, ikan, shrimp or prawn, udang, salmon, ikan salmon, lobster, carrot, kerang kampak, shell, kerang kecil, tuna, ikan tuna, haddock, ikan haddock, crab, kepiting, squid, di sini octopus, gurita, catfish, lelet, lalu anchovies, ikan teri. Di sini di greengrocers atau toko sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ada berbagai macam kosakata dari buah-buahan dan sayuran. Nah, contohnya ini ada fruits, buah-buahan, vegetables, sayur-sayuran, carrot, wortel, spinach, bayam, cauliflower, bunga kol, chili, cabai besar, tamarind, asam jawa, cantaloupe, belewah, water apple, jambu air, yam, ketela, date palm or tamar, kurma, passion fruit, markisa, sapodilla fruit, sawo,
leek, daun bawang, dogfruit, jengkol, sprouts, kecamba atau toge, bamboo shoots, rebung, watercress, selada air. Di sini ada grocery store atau toko bahan makanan atau kelontong. Nah, di sini ada beberapa kosakata. Nah, di sini ada eggs, telur-telur, cheese, keju, flour, tepung terigu, cereal, wheat, gandum, salt, garam, rice, beras, fried oil, minyak goreng, milk, susu, bar soap or liquid soap, sabun batang atau cair, coklat bar, coklat batang, vinegar, cuka, honey, madu, butter, mentega dari lemak susu, margarin dari lemak sayuran, jam, selai, mineral water in gallon, bottle or glass, air minum putih mineral ya. Nah, seperti di warung mungkin teman-teman atau minimarket seperti itu. Nah, lalu ada hardware store or dalam bahasa Indonesia toko perkakas. Nah, di sini ada nail, paku, hammer, palu, handsaw, gergaji tangan, paint brush, kuas cat, paint roller, penggulung cat, paint bucket, ember cat, bolt, baut, shovel, sekop, hoe, alat cangkul, screws, scoop, diagonal cutting pliers, tang, X, kampak, screwdriver, obeng. Nah, biasanya untuk peralatan pertukangan ya teman-teman. Nah, lalu news agent shop atau agen surat kabar. Nah, di sini ada newspaper, koran, magazine, majalah, postcard, kartu pos, snacks, cemilan, postage stamp, perangko. Nah, lalu stationery shop atau toko alat tulis. Nah, di sini ada kosakatanya yaitu stationery, alat tulis, book, buku tulis, highlighter, stabilo, pensil, pen, pulpen, eraser, penghapus, printer, alat cetak tinta, ruler, penggaris, drawing book, buku menggambar, correction pen, tip X, folder atau map, hole punch, pembolong kertas, scissors, gunting, tape, selotip, glue lamp, pencil color, pensil warna, marker, spidol. Nah, ini alat-alat untuk sekolah ya atau kantoran. Nah, lalu contoh dari dialog menggunakan beberapa kosakata yang tadi disebutkan. Nah, di sini bagaimana cara menjawab untuk dialog yang ada di sini contohnya. Di sini ada Drew. Angela, I need some meat to make sate for tomorrow morning. Can you go to market today, please? Okay, my brother, but how much kilogram meat you need? I need 3 kilograms. It's because our big family will coming at our home tomorrow. Really? I can wait for tomorrow. Here's the money. Okay, thank you. Nah, questions. Nah, jadi pertanyaannya where Angela buy some meat is. Nah, jadi Angela beli dagingnya di mana? Oke, di sini kita cari. Di sini pertanyaannya, questionsnya where Angela buy some meat is. Nah, in market ya. Who is Drew? Siapa Drew? Nah, di sini Angela berkata my brother. Berarti Drew adalah kakaknya, kakak laki-lakinya. Jadi her brother. Lalu ketiga, how much kilogram meat that Drew needs? Nah, di sini Angela bertanya, but how much kilogram meat you need? I need 3 kilograms. Nah, jadinya dia butuh 3 kilogram daging. 3 kilograms daging ya. Selanjutnya proyek ya teman-teman, atau project. Nah, di sini teman-teman akan membaca dialognya terlebih dahulu. Nanti teman-teman menjawab soal yang sesuai dengan dialog yang telah tersedia. Nah, di sini contohnya ada where does the dialogue take place? Nah, di mana tempat perbincangan ini terjadi? Nah, di sini ada oh hello, can I help you? Could I have 2 of those sausages? Nah, tempat pembelian sosis di mana?
daging-dagingan. Nah, biasanya di butcher shop ya, atau butcher shop, atau di sini juga ada I also need 4 of those burgers. Nah, burgers kan ada di toko roti ya. Nah, kalau misalnya ada sosis dan roti, biasanya di market pasar, atau groceries atau toko grosir ya, bisa, atau supermarket ya teman-teman, bisa salah satunya, tidak apa-apa. Lalu what does the customer buy? Nah, di sini apa yang dibeli oleh pelanggan atau pembeli. Nah, shopkeeper itu adalah orang yang menjaga toko, customer itu pelanggan. Nah, di sini teman-teman bisa cari apa yang dijual atau apa yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah belajar. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, selanjutnya tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugasnya ya teman-teman. Tidak ada yang tidak sulit jika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahannya teman-teman.